Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum madkhalan karima. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita tetap banyak bersyukur dulu, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun hari ini dari tadi malam kita dirahmati oleh Allah dengan hujan yang cukup lama ya, dan sampai saat ini suasana agak dingin, tapi kita masih tetap diberi kekuatan oleh Allah, masih diberi kesempatan hadir ke majelis yang mulia ini dalam waktu yang sangat terbatas. Kita juga banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah menyampaikan ajaran Islam ini, risalah Islamiyah ini, yang telah menyelamatkan umat, mengeluarkannya dari kegelapan, mengeluarkannya dari kekufuran, mengeluarkannya dari kemusyrikan, sehingga suasana keislaman yang kita rasakan dan kita ketahui sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan selawat kita akan memberikan nilai kepada kita, terutama untuk syafaatnya di hari akhirat nanti. Bapak dan Ibu sekalian, karena kajian kita ini kan kajian tafsir ayat Al-Quran, dan kita masih di dalam surat An-Nisa ya. Tadi bukan ayat 29-30, tapi ayat 30 bukan ya? Ayat 31 ya. Walaupun juga ada kaitannya dengan 29-30 ya, karena 29 dan itu sudah kita bicarakan pada bulan yang lalu, itu berkaitan dengan jangan sampai memakan harta yang tidak jelas halalnya. Itu jelas Bapak sekalian, karena itu adalah merupakan perlawanan terhadap hukum Allah ya. Sehingga di dalam ayat 29 dikatakan wa may yaf'al zalika udwanan wa zulma wa fasawfa nuslihi nara. Siapa yang melakukan hal yang itu seperti itu, dia merupakan suatu bentuk permusuhan kepada Allah. Jadi kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah bernilai dosa besar, itu adalah melakukan permusuhan. Jadi semestinya kita bukan bermusuhan dengan Allah, mestinya kita mencintai Allah, kan itu. Perlindungannya ya. Itu di dalam ayat yang ke-29. Jadi wa may yaf'al zalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi nara. Siapa yang melakukan itu, itu tadi ada ayatnya, ada di antaranya bentuk dosa besar tadi. Dosa besar itu ada dosa yaitunya memakan harta dengan tidak jelas dan halalnya. Karena itu merupakan permusuhan. Awas kata Allah, nuslihi nara, akan kami masukkan ke dalam neraka. Kemudian, dan itu adalah mudah bagi Allah untuk melakukannya. Sekarang baru ayat kita 31 ini menyuruh kita jaga diri, jauhi hal-hal yang akan bernilai dosa besar. Itu maka sengaja kita kasih tema menjaga diri dari dosa-dosa besar, kan gitu. Sesuai dengan kandungan ayat ini ya. Saya bacakan ayatnya, saya terjemahkan Bapak Ibu sekalian. In tajtanibu, jika kamu menjauhi gitu ya.
jika kamu menjauhi kabaira, beberapa dosa besar, matunhauna anhu, yang kamu itu dilarang tentangnya, nukaffir ankum sayiatikum, maka kami akan menghapuskan keburukan-keburukan kamu atau dosa-dosa kamu, wa nudkhilukum, dan kami akan memasukkan kamu mudkhalan karima, suatu tempat yang sangat mulia. Pendek ayatnya kan? Jika kamu menjauhi, intajtanibu, jika kamu jauhi kabair, beberapa dosa besar, dan Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita sebagai umat Islam, salah satu yang paling kita takuti kan dosa, ya. Dosa adalah suatu hal yang kita takut, ya. Bahkan kalau dulu, anak-anak dulu sekalian, kalau orang tua kita katakan jangan berdosa, itu langsung kita takut mengerjakan, kan? Berdosa. Jadi salah satu cara mendidik anak-anak zaman dulu adalah dosa, gitu kan. Jadi sudah tertanam waktu itu rasa takut, kan. Dosa, kan, ya. Tapi sekarang sulit, Bu sekalian. Katakan dosa kita kepada anak-anak, biasa aja deh. Inilah pergolakan zaman namanya itu kan, perubahan zaman. Biasa anak dikatakan dosa, enggak takut dia sekarang. Anak-anak sekarang inginnya kalau sesuatu hal yang bersifat akan berakibat itu kalau akibatnya langsung dilihat, gitu kan. Kalau dosa kan enggak langsung dilihat. Dosa sesuatu hal yang tidak terlihat dan juga tidak secara secara langsung, sebagian besar tidak dilihat bentuk dan akibatnya secara langsung. Walaupun sebenarnya dosa, asal berbuat dosa itu dia pasti ada pengaruhnya, ya. Tapi kalau sezahir tidak. Tapi kalau dosa dia pasti memberi pengaruh. Tinggal lagi bagaimana orang mendeteksinya. Tidak tahu kita Bapak sekalian. Nah, kalau kata Nabi, kalau yang baik itu ada efeknya terhadap diri kita, yang jahat itu, yang bernilai dosa itu juga ada pengaruhnya terhadap diri kita. Walaupun secara zahir tidak terasa dan tidak tampak, kan? Contoh, kan, ada hadis gini, nah. Al-birru matma'anna bihin nafs, gitu. Albir itu adalah perbuatan-perbuatan yang bernilai baik, gitu. Itu yang dikatakan albir. Jadi albirru matma'anna bihin nafs. Perbuatan-perbuatan yang bernilai baik itu kalau kamu lakukan, dia akan mendatangkan ketentraman hati dan pikiranmu. Itma'na itu kan apa? Tenang, ya. Tumakninah itu asal katanya juga itma'anna itu. Nah, coba kita memahami tumakninah dulu, kan. Salah satu rukun solat adalah tumakninah di waktu rukuk dan i'tidal dan sujud, kan itu, ya. Kan tumakninah itu pertama rukuk harus tumakninah, i'tidal harus tumakninah, kita tegak lurus, sujud harus tumakninah. Apa maksudnya? Tenang. Jadi itulah maka arti tumakninah tenang. Jadi ada masa tenang sebentar. Maka oleh Imam Syafi'i dikomentari, minimal masa tenang itu seseorang sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim. Yang lebih akannya sempat membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tenang. Jangan belum, sudah rukuk itu kan, tak tenang dah. Belum lurus tegaknya lah sujud pula dia, tidak tenang. Kalau tenang ada masa diam sebentar, gitu kan. Kalau ada alat mengukur bisa ada berapa detik dia, gitu. Walaupun hanya beberapa detik kan, ada tenangnya. Tapi kalau tidak ada tenangnya. Jadi kembali kita, kalau kebaikan, apa saja perbuatan kebaikan, kata Rasulullah itu mendatangkan ketentraman. Nah, ketentraman ini kan dua, ketentraman hati dan ketentraman apa? Jiwa, pikiran kita.
Kalau hati kaitan dengan jiwa, begini apa? Dan itu secara apa? Secara zahir tidak bisa dilihat, tidak terasa ya. Mungkin bagi orang yang merasakan gitu. Tapi di zaman sekarang kan sudah banyak penelitian Ibu sekalian. Ya. Kalau diteliti, benar enggak orang berbuat baik itu ada pengaruh kejiwaannya, tentu perlu alat-alat yang khusus itu kan. Dan itu bisa, ya. Bahwa orang yang berbuat baik jiwanya tenang, pikirannya tenang gitu kan. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wal ismu. Nah, wal ismu itu apa? Hal-hal yang bernilai dosa. Dosa itu banyak bahasa Arabnya, bisa al-ismu, bisa al-dambu kan, bisa kabira, bisa kabair, bisa mubiqat, bisa kan. Tapi wal ismu dan dosa itu mahaka fi nafsika, lawan dari itma'anna. Haka itu bergejolak hatimu. Ya. Apakah bergejolak dalam arti kalau ada alat deteksi yang digital begitu, di saat dia umpamanya kan tenang, apakah ada waktu berbuat dia naik ke atas? Saya yakin juga bisa itu. Ya. Sekarang kan bisa diukur semua Ibu sekalian. Pada detak jantung kita, darah kita kan, berarti juga ada alat yang ukur sekarang. Ya, semuanya tentu tergantung kita alat itu diarahkan kepada mana, jadi kalau berbuat jahat itu haka itu bergejolak dia. Kalau saya mengartikan haka itu lawan dari itma'anna, tidak tenang. Kalau kita zahirkan dengan dengan alat, kalau sekiranya orang itu ditaruh di dalam hatinya suatu alat mengukur maka kalau dia normal dia akan berjalan begitu, tapi kalau haka bisa aja enggak dia kurang ya. Dan itu terasa sekalian memang. Artinya kalau aja contoh kecil aja. Berdosa tidak, seseorang yang merasa dia berbuat jahat, dia melakukan suatu kriminal, tiba-tiba nampak polisi dia. Pas di waktu itu, kalau diukur apanya? Artinya, pasti itu. Jadi Rasulullah itu luar biasa sebenarnya Bapak sini. Jadi kalau dalam ilmu modern sekarang, apakah Rasulullah seorang psikolog? Tidak, dia bukan psikolog. Dia tidak sempat belajar. Ya. Tapi kenapa kok dia tahu? Nah, segala yang disampaikan oleh Rasulullah ada keterkaitannya dengan kebenaran, kecocokan dengan kemajuan ilmu sekarang. Itu bukan karena pengalaman Rasulullah pernah mengalami pendidikan, enggak. Tapi katanya, adabani Rabbi, gitu ya. Adabani. Itulah adab yang dijelaskan oleh Allah kepada diriku. Kemudian, dengan demikian, wama yantiqu anil hawa illa in huwa wahyu yuha. Apa yang kuucapkan itu tidak karena hawa nafsu, tapi adalah karena wahyu. Jadi Rasulullah tahu itu karena memang sudah ada berupa bisikan wahyu. Karena wahyu itu bisikan. Wahyu itu getaran yang muncul. Tapi berbeda, kalau wahyu berbentuk Quran, baru diturunkan melalui Jibril. Bapak sekalian, apa wahyu itu? Ya, suatu getaran muncul dalam dirinya. Tapi kalau didatang, maka dia berubah menjadi Al-Quran. Jadi segala yang dibawa Rasulullah Al-Qurannya. Tapi segala yang diucapkan Rasulullah setelah dia diangkat jadi Nabi, dirinya diformat. Apa yang dilakukannya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu an hawa illa wahyu yuha. Jadi kalau itu saya katakan, kok Rasulullah tahu orang berbuat baik jiwanya tenang, orang berbuat jahat langsung langsung bergores, bergoncang hatinya. Itu satu tandanya. Tanda yang kedua kata Rasulullah, wa karihta ayattali'a 'alan nas. Orang kalau berbuat jahat, dia takut kalau diketahui orang lain. Ya pasti itu. Kalau buat jahat, dia takut kalau orang tahu. Kenapa? Ya, itu saja normal. Karena itu sudah pelanggaran. Jadi, Bapak sekalian, kembali kita katakan, yang namanya dosa itu pasti mempengaruhi kejiwaan. Pasti
secara psikologisnya, dan juga tidak tertutup kemungkinan secara fisiknya, psikonya, dirinya, secara psikologis kita, secara kejiwaan ada, secara fisik juga. Jadi apalagi kalau dosa itu adalah dosa yang sudah berkelanjutan, dosa-dosa berkelanjutan, dan apalagi juga kalau dosa itu sudah bernilai besar. Nah, jadi kan kalau dosa itu yang besar itu kabirah, jamaknya kabair, sifatnya mubiqah, menghancurkan. Ya. Kalau hanya berdosa itu kita tidak bisa terhindar. Ingat ya? Kalau hanya berdosa, kita tidak pernah bisa terhindar totalitas dari dosa. Dalam makna apa? Perjalanan hidup kita ini yang sebenarnya penuh dengan dosa. Ya, jujur ya. Kemarin saya katakan, perjalanan hidup kita penuh dengan dosa. Kenapa? Suatu dosa itu suatu perbuatan yang melanggar aturan syariat, kan gitu. Kenapa kok kita sangat sulit kita katakan terlepas dari dosa? Karena dalam diri kita itu ada potensi dosa. Ya. Jangan lupa Bu, dalam diri kita ada potensi saya juga Ibu Bosen. Apa Bapak dan Ibu kan ada potensinya berdosa. Oh ya, aku dah dosa, dekati dosa. Salah itu. Kita ada potensi dosa. Ya. Coba saya bacakan ayatnya. Surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi diri manusia yang telah disempurnakan oleh Allah ciptaannya. Kita ya, sempurna. Saking sempurnanya diberi lagi predikat oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Allah sudah ciptakan manusia sebaik-baik struktur. Bentuknya, takwim itu struktur tubuhnya paling sempurna. Secara fisik paling sempurna, paling bagus. Ya. Dan maka kata-katanya sering kita fasawwaha, maka disempurnakannya. Karena kata Allah, kenapa ayat sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, kan? Dia ciptakan kita, dia sempurnakan. Kemudian dia fi ahsani taqwim. Kemudian apa? Tapi di dalam diri itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa diilhamkan, dibisikkan dalam diri kita itu potensi berbuat fujur. Fujur itu hal-hal yang jahat. Hal-hal yang banyak yang berarah kepada berbuat yang dilanggar, dilarang oleh Allah. Kenapa? Ya, sesuai juga dengan apa? Kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kelebihan kita itu adalah makhluk yang sempurna. Apa kelebihannya? Secara fisik, secara roh, secara kejiwaannya, kemudian juga dia secara nafsunya, secara akalnya. Itu kan yang lengkap itu kan hanya manusia. Yang empat ini hanya ada pada manusia. Yang lainnya tidak ada ini. Kita punya fisik, kita punya roh, kita punya badan, kita punya akal, kita punya nafsu. Yang lain kurang semua. Dulu pernah saya katakan, kalau malaikat, dia punya akal, tapi dia tidak punya nafsu dan dia tidak punya fisik. Jadi kalau dia tidak punya nafsu, maka malaikat tidak pernah salah. Ya? Malaikat tidak pernah salah. Itu diungkapkan oleh Allah. La ya'suna ma amarallah. Dia tidak pernah melanggar aturan Allah. Dan dia hanya melakukan apa yang diperintah Allah. Ya, itu malaikat. Bisa tak manusia-manusia seperti malaikat? Jadi, ada manusia malaikat katanya kan? Manusia malaikat yang dalam dirinya sudah apa? Sudah tertanam nilai kezuhudan yang luar biasa.
tapi secara utuhnya sangat sulit. Maka yang bisa terjamin dari tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut al-ma'sum. Siapa al-ma'sum? Orang yang terpelihara dari dosa. Bukan tidak ada potensi dosa, ada potensinya, tapi dia dijaga oleh Allah karena dia akan menjadi roh. Kalau kita ini dijaga Allah, kita disuruh menjaga diri. Itu kata dia sekalian, jaga dirimu karena kamu punya nafsu, punya akal. Kalau nafsu ini kan ingin puas. Yang dikatakan nafsu apa? Ingin puas, ingin puas. Kadang-kadang untuk mencapai kepuasan itu dia lupa. Boleh enggak? Berbahaya enggak? Kan gitu ya. Kenapa orang, Bapak dan Ibu sekalian, sudah tahu minum khamar itu berbahaya? Tahu ya? Dari dulu itu bahaya, tahu orang. Tapi kenapakah orang masih kecanduan minum itu? Kenapa? Karena dia ingin puas. Orang-orang yang sekarang narkoba, pasti dia tahu Bapak sekalian, dengan narkoba itu akan membahayakan secara fisik, akan berdosa secara agama. Tapi kenapa tidak mau habis di Indonesia? Malah sebenarnya Bapak sekalian, musuh yang terberat juga di dalam kehidupan kita berbangsa sekarang adalah narkoba. Dan itu tingkat prosentasinya yang ketularan narkoba itu sudah sangat tinggi di Indonesia. Ya. Tapi kenapa tidak mau? Nafsu kan? Yang menjadi apa? Jadi salah satu yang menimbulkan potensi dosa itu adalah nafsu. Walaupun nafsu itu bukannya jahat, nafsu itu. Nafsu itu kan apa? Maka itu Pak Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali mengatakan ada nafsu itu yang ammarah, ada yang lawwamah, ada yang mutmainnah. Yang harapan capaian kita bagaimana? Yang mutmainnah. Baca surat akhir surat Al-Fajr itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kapan di dalam diriku ini nafsu itu berubah menjadi mutmainnah? Dan ini adalah perjuangan yang sangat berat. Ya. Bukan tidak bisa dicapai. Artinya kalau yang sudah terjamin itu mutmainnah. Tapi ada ammarah, ya, ada yang lawamah. Kalau ammarah ini orang-orang yang sudah kehidupannya aja sudah terjerumus kepada yang jahat-jahat aja. Yang penting melampiaskan hawa nafsunya. Ada yang lawamah. Lawamah ini kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia lupa. Setelah lupa dia nyesal, gitu kan? Nyesal aku, ya kan? Pasti orang yang sudah nyesal dia. Nah, lawamah. Tidak tahu kita, apakah kita pada posisi lawamah, apa posisi mutmainnah. Minimal kita harus bercita-cita kepada mutmain, walaupun secara kondisional mungkin banyak yang di antara dua ini. Ya, ketiga-tiganya ada di dalam Al-Quran itu, maka dikatakan. Jadi kembali, saya katakan, kenapa kita sangat sulit terhindar dari dosa? Artinya gini, sulit kemungkinan dalam satu hari itu kita tidak berdosa. Sulit. Saya dalam sehari itu ada sekian dosa mungkin. Bapak dan Ibu saya yakin juga ada dosanya. Dosa ini kadang-kadang kalau ada dosa yang tidak tersengaja tapi karena terdorong karena hawa nafsu. Ya. Dan itu untungnya itu diistilahkan oleh Allah oleh Rasulullah dosa kecil. Dosa kecil. Karena semuanya, kenapa saya katakan semuanya itu ada dosanya Bapak sekalian? Kalau dia mengatakan sesuatu itu bernilai dosa, dia akan menjadi jahat. Ya. Dia akan menjadi nilai dosa.
Tetapi untungnya begini, bahwa dosa yang mungkin ada selalu dalam diri manusia itu bisa bersih setiap hari. Itu aja, itu keuntungan kita. Dan di sinilah posisi ibadah, di sinilah posisi akidah kita. Kita berdosa, tapi alhamdulillah Allah bikinkan kepada kita sarana untuk tetap bersih dalam setiap hari. Jadilah orang yang bersih setiap hari, gitu maksudnya. Kenapa Nabi harus beristighfar 70 kali atau 100 kali dalam sehari? Ngajarkan kepada kita agar kita juga melakukan itu, agar kita setiap hari kita berusaha bersih kita dari dosa itu. Contoh ibu-ibu sekalian, ya. Kenapa dosa itu? Dosa itu yang paling banyak kan dilakukan oleh indera kita, oleh panca indera, ya. Mana panca indera? Yang paling banyak panca indera kita itu di mana? Di wajah, kan? Coba kita lihat filosofinya sekarang di wajah. Ada hidung, ada mata, ada mulut, yang di sampingnya dikawal oleh apa? Oleh kuping, kan? Coba lihat, di antara yang saya sebut tadi, apa yang tidak ada potensi dosanya? Semuanya ada potensi dosanya. Kita mulai dari yang menjaga kiri kanan. Dosa apa? Dosa kuping. Dengar, ya. Kalau ini mata, maka beruntunglah orang-orang buta. Mau tidak jadi orang beruntung? Jadilah orang buta. Dia tidak berdosa dengan dosa mata. Maka kata orang, ibu-ibu dan bapak sekalian, orang buta itu kadang-kadang lebih cerdas daripada orang-orang yang melihat. Ya. Ada yang jadi ikutan ulama besar di Arab Saudi itu Abdul Aziz bin Baz. Ya, itu juga jadi ikutan sebagian besar orang Indonesia yang ingin hidup berdasarkan sunnah, bukan salafi, bukan wahabi, ya. Tetapi itu dia seorang buta dari kecil, tapi dari kecil dia sudah diarahkan oleh orang tuanya menjadi orang yang baik, belajar, dan sehingga tidak ada buku hadis yang tidak dibacanya. Tidak ada buku tafsir yang tidak diapakannya. Sehingga semua fatwa yang diminta kepada dia bisa jawab secara modern. Buta dia. Kenapa? Kan Hadi Hidayat kalah pinter deh. Baca Al-Quran, halaman sekian, pojok kanan atas, kan. Kita melihat, wajar, ya. Tapi kalau apa? Abdul Aziz bin Baz, berdasarkan hadis riwayat Bukhari, buku sekian, halaman sekian, nomor sekian, di atas bagian bawah. Tak hafal dia. Dia buta. Kenapa? Karena dia belajar dengan brailler, kemudian dia dibimbing oleh guru, syekhnya, Masya Allah. Dia lama menjadi rektor Universitas Muhammadiyah. Universitas Madinah. Dan dia juga menteri agama. Ya, Pak sekalian. Dan dia juga yang tanda tangannya, dialah yang meng-SK-kan saya bertugas di Indonesia. Saya lama, saya lebih banyak dengan orang Arab. Baru beberapa tahun dia meng-SK-kan, kamu tugas ini. Tanda tangan dia, masih saya simpan sekarang. Ulama besar. Saya setelah tamat dia dimerdekakan dikirim untuk dakwah pertama di Malaysia dan Singapura, kemudian saya minta pindah ke Indonesia. Dia tanda tangan, saya beri buta dia. Kan luar biasa, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali masalah tadi. Kalau gitu minta butuh balik kita. Setuju enggak? Ya, yang mengamankan itu dosa. Iya. Ya, orang-orang yang buta sekarang, hafiz Al-Quran banyak yang buta. Ya, banyak, kan? Kenapa? Karena dia punya hawa nafsu memang. Tapi hawa nafsu yang bisa menimbulkan dosa ini, yang pertamanya apa? Melihat atau mendengar? Melihat. Orang biasanya jatuh kepada perbuatan suatu kejahatan kapan? Kalau dia
melihat dulu. Sudah melihat, baru dikirim ke otaknya, caranya bagaimana. Keinginannya apa. Nafsunya mendorong, lajulah. Dan baru anggotanya dilangkahkan. Nah, jadi terlalu jauh kita pergi ke sana, Bapak sekalian. Saya akan mengiring Bapak-Bapak sekalian bahwa dosa nggak bisa kita hindari secara totalitas. Yang bisa dosa kita bersihkan secara totalitas. Itu bisa. Setiap hari kita berdosa dan setiap hari kita bisa totalitas bersih dari dosa. Jadi totalitasnya apa? Suci. Sehari. Hari ini kotor, besok ini. Ibarat kalau orang pergi masuk lumpur, kotor semua ya. Kalau dia mandi apa? Bersih semua. Kata, disinilah rahasia ibadah yang kita kerjakan, apalagi ibadahnya wajib. Apalagi itu sholat. Jadi salah satu sholat kewajiban, rukun agama. Tapi nilainya luar biasa. Dampaknya apa? Dia merupakan sarana di dalam pembersihan diri kita secara totalitas dalam satu hari dari satu dosa. Coba lihat usian saya. Itu yang wajib aja, itu belum bagian sunat ya. Itu baru yang wajib. Gini, satu kali ada seorang sahabat, dia agak malas mengerjakan yang sunat, tapi tidak pernah meninggalkan yang wajib. Ya Rasulullah, iza salaitu khams, apabila aku sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kan 5 waktu itu ngomong apakah saya bisa masuk surga? Itu tanyanya, benar kan? Bisa tidak masuk surga? Tidak sholat qobliyah, tidak sholat ba'diyah, tidak apa kan? Yang wajib Kata Rasulullah di waktu itu, kalau engkau punya rumah, ini Rasulullah itu psikolognya tinggi juga ya. Kalau Anda punya rumah, dan di depan rumah itu sungai, kemudian kamu mandi di sungai itu 5 kali, apakah masih tinggal kotoran di tubuhmu? Kata Rasulullah apa? Lah, ya. Kan ya? Dengan demikian maksudnya apa? Kita sholat itu sama dengan mandi. Tapi mandi apa? Bukan mandi jasad. Bukan mandi fisik, tapi mandi daripada noda-noda dosa. Dosa kan dosa. Itu real hadis Bapak sekalian. Oh, banyak hadis mendukung itu. Ya. Saya bacakan lagi kan ini kan. Shalawatul khams. Al-Jum'ah ila al-Jum'ah. Ini biasanya agak sering saya baca bulan Ramadan. Shalawatul khams. Al-Jum'ah ila al-Jum'ah. Ramadan ila Ramadan. Mukaffirat lima bainahunna izajtunibal kabair. Ada kaitan dengan ayat ini kan? Salat yang 5. Kemudian apa? Jumat ke Jumat. Pekanan. Kalau salat ni harian. Kalau Jumat ke Jumat, pekanan. Dan tahunan, Ramadan ila Ramadan. Jadi, kalau yang apa? Ini kamu lakukan, kamu dapat jaga solat yang 5, kamu jaga Jumat kamu, dan kamu jaga Ramadan kamu. Kata Rasulullah SAW apa? Sholatul khams, Jum'ah ila Jum'ah, kemudian Ramadan, mukaffirat. Mukaffirat itu menghapuskan. Ya kan mukaffir itu menghafirkan. Sama kalau doa wa kaffir anna sayyiatina, kan itu menghapus. Ya Allah, hapuskanlah kejahatan kami. Tapi sekarang ada yang wajib aja. Kamu salat, kamu puasa, kamu jaga Jumat, kamu jaga Ramadan, mukaffirat, dia akan menghapuskan segala-gala apa? Segala yang berbentuk dosa tadi. Syaratnya apa? Izajtunibal kabair. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa di sini kan ayat intajtanibu kabair kan, jika kamu menjauhi dosa. Jadi kalau kita terjauh dari dosa besar, dijamin masuk surga. Intinya ya, dia tidak susah juga masuk surga Bapak sekalian. Jadi kembali kepada makna tadi, bagaimana kita membersihkan diri kita dari dosa.
Hadis Nabi itu kan banyak hadis. Kata Rasulullah, atbi'is sayyatil hasanah tamhuha. Kalau kamu tadi merasa apa yang kamu lakukan itu bernilai jahat yang bisa akan menimbulkan dosa, segera lakukan yang baik. Ngapusnya. Maka dia akan terhapus. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita sholat 5 kali? Kenapa nak boleh tinggal? Itu memang diwajibkan oleh Allah. Itu bukan untuk Allah, untuk kita kan. Agar kita bersih dalam kehidupan setiap hari. Yeah. Dan itu juga tidak lama. Bahkan kalau kita pahami juga hadis-hadis itu, segala hal yang mengarah kepada sholat sejak dari awal itu sudah mengarah kepada itu. Apa mengarah kepada itu? Kamu baca bismillah, kamu basuh tangan kamu. Kan kalau kita berwuduk kan baca bismillah dulu. Basuh tangan gitu. Kemudian kamu berkumur-kumur. Kemudian kamu beristinsak. Ya, beristinsar, istinsar. Kalau mulut istinsak, kalau ini istinsar. Walaupun itu tidak wajib. Kan tidak wajib kan? Kamu tangan tidak wajib, basuh istinsak tidak wajib, ini tidak wajib. Tapi ada hadis Nabi, di saat kamu basuh itu maka keluar. Kalau zohirnya keluar kotoran ya. Kotoran sisa-sisa makanan di mulut. Kemudian debu-debu yang masuk ke lubang hidung yang disaring oleh apa? Bulu hidung kita. Jadi jangan dihabiskan bulu hidung, Be. Karena dia bulu hidung tu punya magnet. Kebesaran Allah ya. Rambut tidak punya lain, tidak ada mengenainya. Kalau bulu hidung ni punya magnet. Apa magnet? Kalau ada bakteri yang masuk, dia akan tahan. Gitu ya. Paling-paling kalau terlalu banyak bersin orangnya kan. Mungkin tak tahu ni ada Pak Dokter di sini. Apakah bersin itu juga disebabkan itu ya? Orang bersin, apakah karena bulu hidung yang tersangkut di sana itu apa? Bisa aja ya. Bisa saja. Apa kalau bersin yang jelas kata ilmu kedokteran ada bakteri yang masuk. Dan syukur orang itu bersin karena dengan bersin itu bakteri itu tidak jadi masuk. Itu maka kalau kita bersin baca alhamdulillah. Kan luar biasa ajaran agama sampai ke sana diatur Ibu sekalian. Jadi basuh itu keluar, tapi adalah keluar kejahatan yang pernah kan itu ya dibersihkan. Apalagi dibasuh wajah kamu beruduk, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di waktu kamu basuh itu memang pertama bersih, yang kedua tawar wajah kita, yang ketiga hanyut kesalahan-kesalahan kecil yang disebabkan oleh banyak potensi dosa yang ada di wajah tadi. Jadi jangan uduk tu juga dengan asal-asalan begitu ya. Tapi bagus. Saking anunya, walaupun bertayamum tetap dianukan wajah kita gitu kan. Walaupun tidak dibedai dengan apa, tapi tetap diusapkan ke tujuannya apa? Ya Allah, mudah-mudahan dengan dosa yang ada di sini hanyut gitu kan. Sehingga sampai kata Rasulullah kering air, kering dosanya. Jadi banyak potensi dosa, banyak pula potensi untuk menjauhi diri dari itu. Maka itulah orang-orang yang tidak sholat, dosanya bertumpuk-tumpuk. Sudahlah kewajiban tidak dilakukan dan tidak pernah pula dibersihkan setiap hari. Maka kondisi seperti itu dia akan menjadi dosa besar. Kan itu ya? Dosa besar itu tidak mesti aslinya besar. Aslinya kecil, tapi kalau kecil itu dibiar berlarut-larut, bertumpuk-tumpuk, apa? Besar dia. Tapi mestinya bukan begitu kata Rasulullah. Karena setiap dosa itu akan membekas, ini kertas. Kalau setiap dosa kamu lakukan, ini pena, satu dosa akan membekas satu titik. Nah, nampak tak titiknya? Nah, dosa lagi, nah. Dosa lagi, nah. Dosa lagi, nah. Coba lihat.
Teori tabula rasa ahli pendidikan Perancis, tapi yang sebenarnya teori Islam. Apa teori Muslimnya? Teori Muslimnya begini. Manusia itu fitrah, bersih. Kertas. Ya. Tapi kata Rasulullah, iza aznabal muslim. Zamban, kalau seorang muslim itu melakukan suatu dosa, nakatat nuktatan sauda fi qalbihi. Satu titik hitam di hatinya. Kalau besar, besar pula. Ini pena agak besar tulisannya. 1 mili. Ada enggak yang 3 mili tulisan pena ni? Spidol Ada yang 0,5. Kecil tulisannya kan. Tapi kalau kecil gini terus bagaimana? Terus apa akibatnya? Setiap hari dia tidak pernah dibersihkan ini. Akibatnya apa? Hitam dia kan. Kan hitam dia. Kan gini terus. Kan tidak pernah dibersihkan. Tidak pernah dibersihkan, maka dengan demikian ibu-ibu dan bapak sekalian, begitulah dia. Dia akan apa? Akan membekas terhadap apa? Membekas terhadap diri seseorang itu. Ya. Semua yang melakukan dosa pasti. Kalau dia dibersih-bersihkan, maka akibatnya bagaimana? Coba kita baca surah Al-Baqarah kan? Baca surah Al-Baqarah Bapak sekalian. Coba lihat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Apa artinya khatamallah? Tertutup hatinya. Dengan apa hatinya ditutup? Ini tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Apa pendengaran mereka? Pendengaran mereka sudah bukan tidak mendengar. Bagaimana telinganya? Kalau kata orang tua kita, masuk di mana? Kanan, keluar sini. Dia tidak mau menerima kebenaran. Hatinya tertutup, bukan hatinya tertutup. Tidak menerima kebenaran. Tidak. Wa ala absarihim, bukan tidak melihat. Matanya tetap melihat. Tapi apa? Melihatnya itu tidak diapakan? Tidak apa namanya? Tidak difungsikan. Tidak ada fungsinya untuk apa? Untuk kebaikan di dalam kehidupannya itu. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, wajarlah Allah mengatakan, in tajtanibu kabair. Jika kamu menjauhi dosa besar, insya-Allah. Inilah yang kita katakan. Kemudian kita berkata tadi, dosa besar itu sangat tidak karena besarnya saja. Mungkin juga dosa kecil dia bisa jadi besar. Kenapa contohnya tadi? Saya contohkan tadi. Kertas putih yang kena titik-titik pena itu tambah lama tambah buruk. Kalau dia sudah tertutup, ada lagi bahayanya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Al-Baqarah juga itu ya. Di dalam hati mereka muncul penyakit. Penyakitnya apa? Bukan liver, bukan. Bukan osteoporosis apa? Ya, bukan osteoporosis, bukan. Penyakitnya apa? Penyakit hati. Hatinya sudah tertutup, hatinya lah busuk. Jadi, padahal kita ingin yang bagus itu qalbun salim. Apa yang qalbun salim? Qalbun, hati yang bersih. Hati yang tidak ditutup oleh apa? Hati yang tidak ditutup oleh kejahatan. Hati yang tidak ditutup dengan noda. Hati yang tidak ditutup oleh dosa. Ya, jauhilah. Itu maka di hadis itu dilanjutkan begini, Bapak sekalian. Wa intaba wastaghfara saqala qalbahu. Nah, ini bagusnya. Bagaimana menjauhinya? Ini kan kotor tadi. Tapi jika dia tobat, jika dia apa? Istighfar, maka hilang dia, tertutup dia. Taba.
Saqala, kembali murni hatinya. Maka itu untung Allah ngajarkan kita istighfar. Untung Allah ngajarkan kita dan istighfar. Istighfar yang terbanyak itu kapan? Waktu sholat. Jangan lupa Bapak sekalian, waktu sholat adalah saatnya kita mencari dan minta ampunan yang terbanyak kepada Allah. Dan yang paling jitu. Ya, paling jitu. Bahkan baru saja kita takbir, kita sudah minta agar bersih dari dosa. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa subul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wassalji wal bar. Itu doa iftitah Sahih Bukhari Muslim yang sering dibaca oleh Rasulullah. Intinya apa? Pembersihan diri dari dosa, kesalahan. Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala bentuk kesalahan, sebagaimana jauhnya antara barat dan timur. Ya Allah, sucikanlah diriku daripada kesalahan, sebagaimana sucinya pakaian putih dari noda. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan sesuatu dengan air, dengan salju. Luar biasa doa itu. Maka lebih baca doa iftitah ini lebih gitu. Doa iftitah itu kan sunnah ya. Walaupun sebahagian masyarakat kita lebih senang banyak karena dari dulu belajar inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ini kan itu ya. Tapi setelah diteliti hadisnya sahih. Sayangnya itu belum sempurna sampai wa ana minal muslimin. Ada panjang lagi lanjutannya. Jadi kalau saya menganjurkan, kalau nak baca wajah tu lagi lanjutannya. Itu baru separuh. Hadisnya sahih, silakan baca silakan. Kabiro juga itu tetap ikrar sahabat. Tapi kalau baca Allahumma ba'id, jelas hadisnya tidak meninggalkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Ya jangan pula salah. Kalau begitu kami baca wajah tu tidak boleh. Tidak baca juga tidak apa-apa kan? Silakan tak baca kan tak. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca Al-Fatihah boleh kan? Tapi rugi aja. Rugi aja gitu sekalian. Kan doa iftitah tu banyak. Ya. Mulai doa iftitah, minta ampun, kemudian baca Al-Fatihah, ruku juga minta ampun, bersih dari dosa kan? Kalau ruku, sujud lebih bagus juga doanya minta ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tapi kalau baca ni, Bapak Muhammadiyah pun say. Bukan Muhammadiyah itu. Jadi masyarakat kita ini gini, Pak. Asa beda saya baca dari yang apa? Tuduhannya langsung Muhammadiyah. Dan kebetulan yang ceramah itu juga orang pernah jadi pimpinan Muhammadiyah kan? Saya katakan, tidak ada ibadah di dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi gerakan. Cuma beribadah dengan jelas hadisnya, jelas dasarnya, kuat hukumnya. Itu aja Ibu sekalian. Oh boleh tak baca Subhanallahil azim. Tapi tidak tambah dengan wa bihamdihinya. Kenapa? Karena setelah diteliti hadis sahihnya sampai Subhanallahil azim. Subhanallahil a'la boleh, Subhanallahil a'la. Boleh tak? Wa bihamdihi boleh, hadisnya lemah. Kalau Subhanallahil a'la saja, hadisnya kuat. Kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, kata Aisyah yang tersering dibaca oleh Rasulullah menjelang dia meninggal. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kembali kita masalah tadi. Kan kita cara menjauhi diri dari dosa salah satu cara menjauhinya, jangan biarkan dosa kecil itu bertumpuk. Kan itu intinya ya. Jangan biarkan dosa kecil bertumpuk. Kalau dosa kecil itu bertumpuk, dia jadi besar. Jangan biarkan. Nah, apalagi memang kalau dia sudah besar. Kalau sudah besar bagaimana? Bahaya. Banyak dosa besar itu. Nah, di antaranya dosa besar itu bahayanya mubiqat. Mubiqat itu menghancurkan.
Maka ada hadis Sahih Bukhari Muslim juga mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat. Ya. Jauhilah 7 hal yang akan menghancurkan kamu. Menghancurkan nilai amal kamu, menghancurkan diri kamu. Mubiqat. Maka kalau di dalam buku-buku tafsir dan hadis dijelaskan, jauhilah 7 macam dosa besar. Bisa juga artinya gitu ya. Tapi arti aslinya bukan dosa besar, tapi sifatnya menjadi dosa besar. Mubiqat itu yang menghancurkan, yang meluluh lantakkan begitu nah. Kalau saya kata mubiqat yang meluluh lantakkan, itu bahasa apa itu? Luluh lantakkan hancur lebur ya. Nah, hancur lebur. Apa yang hancur lebur? Nilai kita, keislaman kita. Ya. Apa yang lantas setelah Rasulullah berkata demikian, qalu wa mal mubiqat ya Rasulullah. Apa dianya amal-amal yang meluluh lantakkan itu ya Rasulullah? Apakah amal-amal yang bisa menjadi dosa besar itu ya Rasulullah? Maka di antaranya disebutkan 7 oleh Rasulullah di sini. Bukan berarti 7 ini aja, ada lagi yang lain ya. Yang ini, yang pertama asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Yang nomor 2, wasyihr. Melakukan sihir. Sihir kita kenal Bapak sekalian. Yang ketiga, waqatlun nafs, membunuh orang. Membunuh jiwa manusia. Ingat, membunuh itu dosanya sangat besar. Allati harramallah, yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali yang tidak diharam kecuali dengan benar. Kalau dalam keadaan perang melawan musuh Islam tu walaupun membunuh manusia itu tidak apa-apa. Atau kalau di negara yang diberlakukan apa? Kisos. Kisos itu kan pembunuhan ya. Di negara kita tidak berlaku hukum kisos. Yang berlaku hukum kisos itu adalah di beberapa negara Arab, termasuk di Arab Saudi. Kalau pembunuh dengan pembunuhan yang sengaja, dengan kondisi normal, dan dengan perbuatan, maka setelah proses, kalau tidak dimaafkan oleh keluarganya, ahli warisnya, maka dia juga dikisos. Tapi dengan dikisos itu, dosa pembunuhannya hilang. Itu keuntungannya. Maka itu sebabnya ada orang-orang yang ingin dikisos itu dia bersedia. Ya, kenapa? Karena dia apa? Ada janji Rasul kalau orang membunuh, dia dibunuh, dosa kisos itu bisa, dan bisa saja dia masuk surga. Jangan dikira Bapak sekalian bisa saja orang sudah dikisos itu, karena orang dikisos itu dia sebelumnya diajarkan mengucap beribadah, kemudian dia disuruh baca la ilaha illallah, datang al-ghadha dipukul, kejem. Ya, saya ada waktu di Arab Saudi, saya agak sering melihat Bapak sekalian. Karena ada masjid, beberapa masjid di tiap kota Arab Saudi itu Masjidul Qisas namanya. Masjid raya, kemudian punya lapangan yang sangat luas, seperti lebih dari lapang bola kaki gitu. Tujuannya apa? Di saat dilakukan qisas itu kan diapakan? Orangnya didatangkan, kemudian al-ghadha tentara dan keamanan dilengkapi, kemudian yang akan diqisas didatangkan, kemudian syekhnya berceramah dan menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pembunuhan. Itu yang dibolehkan dan demikian. Tapi kepembunuhan-pembunuhan yang ada sekarang ini luar biasa ya Bapak sekalian. Kalau Bapak buka TV, tiada hari tanpa berita ada pembunuhan. Iya. Itu yang masuk berita ya. Anak kecil, anak besar macam-macam dibunuh. Seolah-olah tidak bersalah orang, seolah biasa saja membunuh orang. Karena menguasai sedikit harta, mau membunuh orang. Ya. Bahkan ini ada lagi anak kecil yang dibunuh, tidak ada macam-macam. Karena apa? Karena hawa nafsu. Dan itu dosa besar. Jadi syirik, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang keempatnya aklur riba. Memakan riba, ada afan mudha'afah. Ya. Kemudian aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Ya.
Nomor 6-nya wattawalli yaumuz zahfi, berpaling dari medan perang. Perang negara Islam, takut aku mati lari dia. Malah salah satu yang boleh dibunuh di saat perang berkecamuk, kemudian ada yang mundur. Itu boleh dibunuh. Kecuali dia mundur karena apa? Diperintah. Maka di sini kan wattawalli, berpaling. Takut aku mati aku kayak ini kan. Padahal ya insya Allah itu kan hanya perang-perang yang model itu. Kalau kondisi sekarang kalau sulit terjadi, ibu dan bapak sekalian. Karena itu kan perang fisabilillah ya. Kalau sekarang ini perangnya lain kan. Yang ketujuhnya khazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan baik-baik melakukan perbuatan perzinaan. Orangnya orang baik, orangnya apa? Sekarang kan bisa terjadi begini. Menuduh orang berzina. Maka itu sebabnya perzinaan itu saksinya harus 4 orang. Jadi termasuk ini ibu dan bapak sekalian juga apakah di dalam kehati-hatian ini ya, di dalam pola kehidupan masyarakat kita yang sudah mengarah kepada alam bebas gitu ya. Bisa. Sekarang kan banyak istri menuduh suami berzina, banyak suami menuduh istrinya berzina. Kalau dia berselingkuh, gini ya, dia ya kan sekarang selingkuh istilahnya ya. Lah punya suami masih berselingkuh, lah punya istri masih berselingkuh. Kenapa gitu? Ya, apakah selingkuhnya itu sampai ke perbuatan saja atau sudah sampai kepada perbuatan suami istri? Padahal itu hukumannya sangat berat itu kan? Jadi kembali saja Bapak sekalian, hari sudah jam 19.04. Ayatnya pendek aja tadi. In tajtanibu kabair. Jika kamu jauhi hal-hal yang besar itu, dosa-dosa besar itu, matun hauna anhu, apa yang kamu dilarang darinya. Kan dilarang syirik, dilarang bunuh diri, dilarang sihir, dilarang apa. Dalam hadis lain, yaminul ghumus. Yaminul ghumus itu adalah sumpah palsu. Kalau ada yang bersumpah palsu, ijazahnya asli, tidak asli, ya masuk tidak? Sekarang kan bisa terjadi ya. Kita tidak nur. Sekarang kan itu tampilkan di TV sekarang. Asli. Dan banyak yang bersumpah palsu. Termasuk rektor. Mbak ya. Kalau palsu, masuk. Al-yaminul ghumus. Bukan dalam hadis ini, hadis yang lain. Ada hadis yang lain menunjukkan dosa besar itu salah satunya adalah sumpah palsu. Tidak benar dikatakan benar. Itu termasuk apa yang dikatakan matun hauna anhu, apa yang kamu itu dilarang darinya. Apa? Maka kamu dilarang mencuri, kamu dilarang berzina, kamu dilarang ini kan itu apa? Itu adalah larangan. Kalau semua larangan yang zahir dia bernilai dosa besar. Ya, bukan yang 7 ini aja dosa besar. Ini dia contoh yang diingatkan oleh Rasulullah, hal-hal yang bisa menghancurkan dosa besar. Ada yang ngarang buku sebal itu 100 macam dosa besar. Bisa aja misalnya. Karena mungkin juga dari 100 yang syirik itu kan bisa dibagi-bagi dia. Syirik itu kan suatu judul besar. Di bawah syirik itu macam-macam. Ya tahayul, ya kurafat, ya apa. Termasuk apa? Ya Natal bersama. Mana? Iya kan? Syirik enggak? Karena kita kalau itu berarti kita mengakui gitu kan? Kelahiran Nabi Isa menurut versi mereka dan versi lain sekalian kan? Itu kan kita boleh berbicara seperti itu, tidak apa-apa. Itu ajaran agama kita. Kita bebas. Kalau itu jelas ajaran agamanya, tidak usah takut mengatakan bahwa sekalian. Tidak ada dasar hukumnya. Kalau kita ada tidak dasar hukum, oh itu kan tidak boleh demi menjaga toleransi beragama. Ya boleh, silakan. Tetapi ajaran Islam kita begini, ayatnya begini, hadisnya begini, tidak bisa ditangkap polisi. Bisa lebih tidak bisa ditangkap polisi. Kenapa? Karena ada undang-undang. Undang-undang bahwa menjaga keyakinan dan kepercayaan di dalam agama. Kalau kita laksanakan ajaran agama, tidak boleh, Maman.
Seperti sekarang Bu sekalian, kita mengatakan orang non-Islam, sekarang dianjurkan orang kafir dikatakan non-Islam. Tapi bahasa Al-Qurannya kafir. Boleh tidak kita katakan kafir? Boleh. Boleh tidak? Kalau ditangkap polisi, tidak ada dasarnya. Kami mengajarkan kitab suci kami. Kan ya? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Itu sama aja, tidak usah takut. Karena takut kita. Yang takut kita kalau merongrong yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Kan gitu. Sumpah palsu. Ya kalau ada sumpah palsu ya silakan. Salah dia kan. Siapapun dia. Polisi kah dia. Biasa kah dia kan. Atau pejabat struktural kah dia. Maka apa sekalian. Jadi ayat Al-Quran ini. Tapi kandungannya, jangkauannya sangat lebar gitu. Jadi kabair matun hauna, apa saja yang kamu dilarang, la tusyrik billah, termasuk melakukan pembangkangan terhadap orang tua kan gitu ya, uququl walidain, itu kan dosa besar, dilarang. Kemudian bagusnya gini, kalau kita jaga diri kita itu, keuntungannya apa? Nukhaffir ankum sayiatikum, kami hapuskan segala hal yang jahat-jahat di dalam diri kamu. Jadi kalau kita ada bisa terjaga dalam kebaikan, ke dosa-dosa tadi, kalaupun ada kita cepat minta ampun, insya Allah itu juga akan dapat menghapuskan segala yang salah. Sudah itu apa? Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kamu akan dimasukkan, ditempatkan di tempat masuk yang sangat mulia. Itulah apa sangat mulia. Murga di dunia dulu boskan, di dunia, karena orang yang beramal soleh di dunia itu merasa boskan ketenangan batin, ketenteraman batin kita kalau tenang, jiwa kita kalau tentram, itu mempengaruhi kepada kehidupan kita, kebahagiaan kita, kesehatan kita kan gitu. Tapi kalau tidak ya gitu boskan. Kalau kemudian di saat-saat menghadapi sakarat dimudahkan oleh Allah, di alam kubur ditidurkan oleh Allah, mudkhalannya banyak ya. Jadi mudkhalan karimah itu banyak. Di dunia ketenangan batin, ketenteraman hati. Di saat sakarat tetap sakit tapi tidak sesakit yang apa kita rasakan. Diantarkan orang ke dalam kubur, masuk kubur, ditanya malaikat. Sudah tanya malaikat, ditidurkan sampai hari kiamat. Tapi kalau itu tidak karimah, tanya malaikat, setiap pertanyaan pukulan dapat. Na'udzubillah kan? Itu kan jelas hadisnya. Tapi pukulannya bukan pukulan di alam kubur, di alam barzah itu alamnya alam ghaib. Kan ada azab kubur ya. Cara orang-orang yang terlalu bernilai katanya, mana ada azab kubur? Boleh kita lihat Syanu mati orang jahat kemarin 3 hari tubuhnya masih bagus-bagus saja, tidak patah-patah tulangnya katanya. Bukan begitu, itu jasad yang berasal dari tanah. Bagaimana ya? Ada azab kubur. Azab kubur itu di alam barzah. Itu maka ada mohon perlindungan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa fitnatil mahya wa mat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi mudkhalan karimah itu di alam kubur begitu, kemudian di padang mahsyar nanti apa? Orang kepanasan, kita keteduhan. Karena kita masuk sab'atun yuzilluhumullah yaumun la zillun ila zillah, teduh. Orang kepanasan, panas terik di padang, bukannya lagi 10 derajat, 50 derajat, bukan demikian. Panas yang membakar, tapi orang tak mati lagi. Ya, saking panasnya. Dibayangkan matahari itu, sekarang jangankan matahari rendah. Kata Emil Salim, keropos saja lapisan ozonnya sudah panas ya. Kata Emil Salim, kalau lapisan ozon tidak ada lagi, terbakar dunia ini. Nah itu contohnya. Bagaimana kalau matahari lebih rendah lagi? Itu di dunia mati. Kalau di alam akhirat tidak mati lagi. Karena kita tidak ada mati lagi setelah di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita apakah kita bahagia, apakah kita bahagia di padang Di padang mahsyar itu lama-lama tidak apa-apa, senang. Kemana pergi teduh kan. Tapi ada yang gelisah, panas, ngaduk sini, lari ke sini, tidak dapat apa. Ngadu kepada nabi-nabi aja enggak apa? Untung ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu maka ada kita perlu syafaat Nabi. Ya.
Syafaat Nabi itu diantaranya segera dilakukan hari berhisab di padang mahsyar. Dan syafaatnya juga dibutuhkan kalau ada orang Islam yang masuk neraka, segera dikeluarkan dengan syafaat Nabi dari neraka masuk surga. Jadi coba sekalian, habis ya? Kita lah habis. Nggak tahu kalau ada pertanyaan si kedua, apa waktunya Bu Sian? Ya, ada, silakan. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk mencerdaskan umat. Guru apa? Guru utama itu kan Nabi. Ya. Mengajarkan bagaimana orang musyrik, bagaimana orang di luar Islam itu masuk Islam ya. Dan setelah Islam bagaimana gitu. Dan selanjutnya kita pewaris Nabi melanjutkan itu sebagai guru kah kami membalihkan, dicerdaskan ya. Tugas kita adalah menyampaikan, tugas kita mengajar. Dan selanjutnya adapun apa yang kita ajarkan diterima tidak diterima itu bukan tugas kita. Maka itu sebabnya Allah sendiri juga mengatakan kepada Nabi sendiri juga mengatakan wa ma ana illal balagh. Saya hanya nyampaikan. Kamu terima syukur. Itu di dalam segi agar tidak jadi beban bagi kita. Jadi kalau jadi beban, tetapi kalau kita berposisi sebagai guru, kita sebagai orang tua begitu kan. Setelah dilakukan berbagai pola, berbagai macam cara, berbagai mana taktik, berbagai mana metode, anak ini ya menurut kita dia belum berubah. Kita sudah maksimal dan itu adalah di luar kemampuan kita. Dan memang kita tidak boleh terlepas dari tetap ikhtiar dan berdoa. Tetapi kita sudah didik. Nyatanya dia masih jadi orang jahat. Itu tidak menjadi apa lagi. Yang salahnya kalau kita membiarkan dia berkelanjutan, dia apa itu? Ya berkelanjutan, dengan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang menilai dosa tadi. Itu yang tidak benarnya Bu sekalian. Ya, doa secara khusus tidak ada. Tetapi ngarah ke sana bisa Bu sekalian. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Itu kan artinya orang anak jahat itu kan hatinya belum menerima ya. Hatinya sudah tertutup. Maka Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub, hai orang yang membolak-balikkan hati. Itunya Allah kan. Sama artinya dengan Allahumma itu. Tetapi ini agak terkhusus mengarah kepada sikap ya. Karena hati itu menunjukkan sikap seseorang. Ya muqallibat qulub. Yang pertama adalah sabit qalbi ala dinika. Tetapkanlah, mantapkanlah hatiku ini tetap berpegang teguh dengan ajaran agamamu. Kemudian ya musarrif. Jadi hati itu juga bisa berpaling kan? Tadi hati bolak-balik kan? Hati juga berpaling. Tadi satu saat dia berpaling kepada yang baik, satu saat dia berpaling sini. Ya musarrifal qulub. Hai yang memalingkan hati. Kalau dipalingkan, sarrif qalbi. Sarrif qalbi ala ta'atika. Arahkan hatiku untuk menjadi taat kepadamu. Boleh tak kita robah ini? Boleh. Kalau tujuannya kepada sesuatu. Ya muqallibal qulub sabbit qalba Utsman. Umpamanya makna itu kan. Mantapkanlah hati si Utsman. Sudah sabbit qalba Utsman ini. Sabbit qalba Utsman ala dinika. Ya musarrifal qulub sarrif qalba Utsman li ta'atika. Itu kan doa. Karena doa itu boleh dengan bahasa kita kan. Dan, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah dan itu berkaitan dengan hati. Dan itu juga belum tentu berhasil. Nabi Nuh alaihissalam tidak berhasil menyelamatkan anaknya apa? Kan'an. Apa boleh buat? Nabi Lut tidak selamat. Jangan menyelamatkan istrinya. Malah istrinya mendukung malah perbuatan maksiat. Jadi maka itu contohnya Ibu sekalian. Hasil kita tidak dituntut. Kalau dituntut hasil, kenapa kok Nabi Adam tidak bisa menyelamatkan Qabil? Melakukan dosa besar pembunuhan.
Dosa besar pertama dilakukan kan oleh Kabil. Nabi Nuh tidak berhasil menyelamatkan anaknya, Kan'an. Kenapa? Gagal kan? Tidak ada gagal Nabi Nuh. Ya karena itu apa? Nabi Lut. Yang di saat terjadinya perbuatan liwat atau homo yang begitu banyak, istrinya bukan melarang, malah istrinya mendukung. Tapi berbeda dengan Fir'aun, sejahat-jahat manusia. Istrinya dibukakan oleh Allah. Jadi itu Bapak sekalian, maka ada istri-istri perempuan yang jadi seperti ada istri perempuan dicontohkan dalam Al-Quran. Jadi memang Bapak sekalian, kadang-kadang jadi beban bagi seorang guru. Ya Allah, rasanya sia-sia aja saya ngajar, tidak sia-sia. Karena kadang-kadang keberhasilan pendidikan itu dia tidak langsung. Saya juga melihat Bapak sekalian, saya juga lama ngajar pesantren apa. Saya ingat betul berapa nakal, berapa jahatnya nak. Tapi setelah itu dia menjadi seorang ustadz yang bagus kan. Padahal dulu nakal dia. Saya tidak sebutkan orang beberapa orang, nah kok kamu jadi ustadz jadinya. Padahal nakalnya luar biasa. Tapi kita jadi kadang-kadang betul juga kata ahli pendidikan bahwa anak di dalam berada umur pancaroba itu tidak bisa apa. Dia kadang-kadang bisa terarah, kadang-kadang dia ingin mencari jati diri kan. Diharapkan di saat dia mencari jati diri itu, dia tidak terarah kepada yang melakukan pelanggaran, itu aja. Jadi tidak usah terlalu apa, tapi tetap kita berusaha. Dan kini masalah pendidikan ini kan masalah yang sensitif Ibu dan Bapak sekalian. Seorang guru juga tidak secara apalah undang-undang kita tidak boleh menghukum siswa yang bersifat dengan fisik, ya. Karena sedikit saja anaknya cacat, itu orang tuanya ham. Saya ingat dulu, saya ngajar pesantren pernah dimodali dengan apa? Huzairan itu rotan. 8, 2, 3. Sudah Ustaz. Iya betul, tidak pernah melawan. Rupanya beberapa yang pernah jadi orang baik, jadi Ustaz dia sekarang. Tapi sekarang jangan coba. Mencubit anaknya jangan coba. Cubitnya jangan coba. Sebenarnya inilah yang kita minta kepada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, terutama karena ada undang-undangnya. Undang-undang itu perlu ditinjau kembali. Perlindungan guru, jangan perlindungan anak aja. Perlindungan guru yang mencerdaskan anak itu bagaimana? Sekarang seolah-olah guru tidak dapat perlindungan. Ada satu aja guru kepala sekolah diberhentikan karena kan daerah kita di Prabu Mulih, karena anaknya bawa mobil, ditegur saja. Karena ditegur saja, langsung diberhentiin. Ngapa hukum zalim enggak itu? Walaupun itu tetap dikembalikan. Banyak contoh ibu-ibu. Jadi yang jadi tidak usah diapakan. Saya rasa itu dulu hari sudah pas yang 10, cukup dulu. Kita ketemu pada kesempatan lain, mudah-mudahan kita berbicara agama ini kan tidak akan habis-habis usianya. Lama kita bicarakan tambah enak, dia tambah banyak yang harus kita apakan. Walaupun kita sudah tahu, ya. Kadang-kadang kita sudah tahu, tapi dengan diingatkan itu tambah apa. Maka itu sebabnya Allah itu perintahkan kepada Nabi, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kamu sudah tahu, ingatkanlah. Kalau saya bahas bahasa Arabnya, kenapa zakir? Zakir ini adalah litaksir. Litaksir itu apa? Perbanyaklah memberi ingatan. Jadi bahasa Arab itu luar biasa rahasianya Ibu sekalian. Kata-katanya satu, tapi kalau dirubah tambah zakir, itu bukan sekadar mengingatkan. Lakukanlah mengingatkan itu dengan berulang-ulang. Tapi zakir, ada zakir, ingatkan saja gitu ya. Dan itulah ayat Al-Quran. Dan itu apa? Kalau ayat kedua turun juga masalah itu. Ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Wa rabbuka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa jazah fajur. Banyak maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.